Halo semuanya, sadar nggak sih gimana teknologi tuh pelan-pelan banget ngubah cara kita berinteraksi di rumah? Di pembahasan kali ini, kita bakal ngebedah sebuah spektrum koneksi yang super menarik. Kita akan lihat gimana caranya ngebangun kembali kedekatan emosional itu, mulai dari berani ngelepasin gadget kita sebelumnya, sampai, percaya atau enggak, justru manfaatin gadget itu sendiri buat jadi lebih dekat satu sama lain. Pernah ngalamin gini nggak? Raganya sih ada di ruangan yang sama dengan keluarga atau pasangan. Duduk sebelahan malah. Tapi pikirannya, wow, udah melayang kemana-mana. Kelelahan gara-gara distraksi digital zaman sekarang itu ngebikin semacam jarak tak kasat mata. Layar ponsel kita sering banget jadi tembok pemisah sama orang-orang yang paling kita sayang. Kita hadir di situ, tapi fokus kita malah kesedot abis ke dunia maya. Coba dengerin fakta ini. Ada sebuah survei global yang nemuin angka yang lumayan bikin kaget, 28%. Yap, lebih dari seperempat anak usia sekolah ngerasa orang tua mereka emang ada di rumah, tapi ya nggak bener-bener hadir buat mereka loh. Bayangin aja, anak-anak ini ngerasain kekosongan emosional padahal orang tuanya lagi duduk persis di sebelah mereka loh. Terus, kemana perginya perhatian kita selama ini? Nah, lihat angka ini deh. Rata-rata orang dewasa di Amerika itu bisa ngabisin waktu 4 jam 37 menit sehari cuma buat mantengin layar HP. 4,5 jam. Gak heran kan kalau baterai kehadiran emosional kita gampang banget habis. Notifikasi yang bunyi terus-terusan ngebikin momen berkualitas bareng keluarga jadi barang langka. Makanya kita butuh sebuah intervensi. Disinilah konsep digital detox atau detox digital itu masuk. Tapi ingat, detox digital ini bukan hukuman kok. Anggap aja ini semacam obat modern, sebuah tombol reset yang sengaja kita tekan buat ngelepasin diri dari layar, mutusin kebiasaan scrolling tanpa sadar, dan nyembuhin kita dari rasa capek gara-gara notifikasi. Tujuannya murni banget, buat bener-bener terhubung lagi sama dunia nyata dan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita bandingin nih ya, screen time yang kelewat batas itu efeknya lumayan ngeri. Bisa mancing kecanduan, stres, capek mental, sampai bikin kita ngerasa terisolasi. Beda banget cerita kalau kita ngomongin share time atau waktu kebersamaan. Menghabiskan waktu bareng tanpa gangguan, itu justru resep utama buat ngebangun rasa aman, kehangatan, dan juga ngebangun kepercayaan yang solid di dalam rumah. Nah, buat yang bingung gimana cara mulainya tanpa ngerasa tersiksa, ini ada 5 langkah gampang yang bisa langsung dicoba. Pertama, bikin zona bebas teknologi di rumah, misalnya meja makan. Tuh khusus buat ngobrol, nggak ada HP. Kedua, tentuin waktu khusus tanpa gadget, mungkin sejam sebelum tidur. Ketiga, lakuin aktivitas bareng, kayak main board games. Keempat, kurangin waktu main HP pelan-pelan aja, yang penting konsisten. Dan kelima, coba cek seberapa nempel kita sama HP. Ada platform seperti Jati Diri Kendali yang bisa bantu ngevaluasi kebiasaan digital kita secara objektif, biar kita bisa ambil alih kendali lagi. Mungkin ada yang mikir gini, aduh sibuk banget nih, nggak mungkin bisa lakuin itu tiap saat. Berita baiknya, Anda nggak butuh waktu berjam-jam kok. Riset dari Developmental Psychology nemuin kalau interaksi yang benar-benar fokus tanpa gangguan, biarpun cuma 15-30 menit aja, itu udah secara signifikan ningkatin rasa aman pada anak dan nurunin tingkat stres orang tua. Intinya ada di momen-momen mikro yang berkualitas ini. Percaya deh, keajaiban itu sering banget muncul dari rutinitas yang sederhana. Gak melulu harus nunggu liburan mewah. Masak bareng pasangan, jalan-jalan sore berdua tanpa bawa HP, atau nyoba puasa gadget 24 jam. Buat anak-anak, ada cerita seru nih dari Afifah Yusuf. Dia mengubah rutinitas belanja bulanan jadi semacam misi rahasia nyari barang di rak swalayan. Anak-anak jadi super excited, dan tanpa disadari, ikatan batin itu kebangun kuat banget lewat hal-hal remeh kayak gini. Ada satu pengingat manis, tapi kuat banget yang harus kita pegang. Anak-anak itu nggak butuh orang tua yang sempurna. Mereka cuma butuh orang tua yang hadir. Tujuan kita di sini bukan buat jadi sempurna tanpa celah, tapi buat sengaja ngehadirin diri kita. Bunda Hetty Kues Endang dan psikolog Mutiara Maharini juga sering nekenin nih, punya dukungan emosional dari lingkungan sekitar itu ngebantu banget supaya seorang ibu atau orang tua bisa nampilin versi terbaik mereka yang benar-benar hadir buat si kecil. Oke, dari tadi kita bahas panjang lebar soal gimana caranya nyingkilin layar HP. Tapi, coba kita balik pemikirannya sebentar. Gimana kalau ternyata layar itu bukan musuh utama kita? Gimana kalau kita nggak cuma bisa nyambung pas layar mati, tapi justru kita bisa makin nyambung lewat layar tersebut? Menarik kan? Ternyata ada pendekatan modern yang disupport sama riset Uni Eropa melalui proyek Salto Youth, namanya Digital Parental Mediation dan Co-Gaming. Pendekatan ini seru banget.
Daripada ngelarang melulu, mereka malah dorong orang tua buat ikut masuk dan main video game bareng anak-anaknya. Ini bukan sekedar alasan buat main loh, ada dasar edukasi dan psikologis yang valid banget di baliknya. Yuk kita patahin stereotip lama yang bilang main game itu cuma kerjanya anak remaja yang ngurung diri di kamar. Data nunjukin hal yang beda banget. Di Eropa aja, 53% populasinya dari umur 6 sampai 64 tahun itu main video game secara rutin. Kebayang kan? Ini udah jadi fenomena budaya global yang gede dan pastinya udah sangat dinormalisasi. Dan siap-siap kaget dengar fakta yang satu ini. Rata-rata usia seorang gamer sekarang itu adalah 31,4 tahun. Betul, 30-an. Malah 75% dari mereka yang rajin main game adalah orang dewasa di atas 18 tahun. Artinya, kita lagi ngelihat sebuah ekosistem lintas generasi yang masif banget. Orang tua dan anak-anak sebenarnya punya taman bermain digital yang sama persis. Terus di mana kekuatan utamanya? Nah, studi-studi terbaru udah ngebantah mitos yang bilang game itu selalu memicu sifat agresif atau bikin nilai akademik anjlok. Justru main game bareng itu ngerubah aktivitas yang tadinya kelihatan bikin ansos jadi momen bonding yang luar biasa. Game kayak Minecraft atau League of Legends itu benar-benar melatih kerja sama tim, asal logika buat nyelesain masalah, dan pastinya mancing kreativitas. Masuk ke dunia gaming itu berarti kita juga belajar bahasa baru loh. Ada istilah buff yang artinya ngekuatin karakter, nerf buat ngelemahin, lag kalau koneksi lagi patah-patah, atau pull buat mancing lawan. Belajar dan sesekali pakai bahasa gaul ini bukan hal yang remeh loh. Ini adalah bentuk perhatian, bentuk cinta, dan cara kita menunjukkan kalau kita beneran mau ikutan masuk ke dunia digital orang yang kita sayang. Coba pikir gini deh, kalau kita bisa asyik duduk bareng di sofa sambil nonton pertandingan bola atau volley, kenapa kita nggak coba nikmatin pertandingan e-sports atau nonton streamer di Twitch bareng-bareng? Esensinya kan sama-sama hiburan kompetitif. Ngebuka pikiran kita terhadap e-sports itu ngasih jalan pintas yang brilian banget buat ngebuka obrolan seru lintas generasi di ruang keluarga Anda. Ini ngebawa kita ke satu pertanyaan yang jadi penutup di eksplorasi kita hari ini. Hari ini, apakah Anda bakal memilih buat naruh gadget Anda jauh-jauh supaya bisa ngobrol langsung? Atau Anda justru bakal pakai gadget itu buat main dan seru-seruan bareng mereka? Gak ada yang salah, keduanya adalah pilihan yang sangat valid. Yang terpenting adalah Anda memilihnya secara sadar demi ngasih kualitas kehadiran yang utuh buat orang-orang yang Anda cintai. Terima kasih udah ngikutin pembahasan ini sampai akhir. Yuk mulai bangun koneksi hari ini, entah itu dengan atau tanpa layar.